Halo, selamat pagi Pak Juters. Nah, hari ini, sekarang nih, gue lagi mau ke Jalan Soekarno-Hatta. Jadi mau rencananya mau servis mobil. Jadi Accord ini mau gue servis, mau gue ganti oli sama ganti maticnya, oli matic ya. So far sih masih enak, ini mobil masih enak banget. Cuman terakhir tuh kata owner yang sebelumnya itu di servis tuh udah lebih dari 6 bulan yang lalu ya. Biarpun jarang dipakai, cuman kalau gue sih orangnya punya prinsip. Jadi untuk masalah mesin gue nggak pernah main-main. Jadi ya kalau emang udah waktunya servis gitu. Jadi gue tuh googling ya bengkel spesialis Honda di mana gitu kan di Bandung. Terus gue juga nge-YouTube, ternyata ada salah satu YouTuber yang pernah servis Honda Accord-nya di salah satu bengkel yang ada di Soekarno-Hatta. Nah, dan gue googling juga itu ternyata bengkel spesialis Honda, dan dia itu punya alat-alat scanningnya. Jadi untuk alat scan untuk mesinnya. Nah, untuk mendiagnosis apabila ada kerusakan-kerusakan yang terjadi di mobil kita kan. Nah, itu dia kenapa kalau gua ke bengkel biasa tuh paling nggak wajib lah untuk bengkel itu punya alat scanning mesinnya. Karena apa? Karena mobil-mobil zaman sekarang itu kan berbasis komputer ya. Oke, ikutin terus prosesnya gimana biar kalian tahu dan biar kalian nggak dibohongi sama bengkel. Karena memang kalau bengkel-bengkel itu ada aja oknum-oknum yang cari-cari duit gitu kan. Udah tahu budget kita pas-pasan, terus harus ditambah-tambah lagi dengan sesuatu yang di luar budget dan yang sebenarnya nggak perlu harus diganti. Dalam 1 kilometer, putar balik ke Soekarno-Hatta. Kalau beli bekas orang tergantung kondisi sih om ya. Kadang di atas itu sih ya. 150, 40, 50 sampai 70 juga ada sih. Tergantung. Makanya kemarin nyari-nyari yang agak murah tapi kondisinya bagus aja lah gitu. Iya benar. Ya nggak banyak ini kan TR-nya. banyak kan pusing. Pusing ya. Udah lama bengkel om? Udah lama ini di sini aja tahu 98 nih. Ini bukan dari sini tahun 98. Oh dulu mah dari Bahaya ya kalau dilamain ini ya. parah ya mau kali pakai 6 bulan. Nggak diganti ya. Parah bisa ya Bang. Mau lipat kilo. Aduh, jadi bubur ini, jadi bubur. Bukan dari bubur lagi. Ya udah deh, akhirnya gue ngikutin saran dari mekaniknya untuk di mobil diinapin daripada gue ambil malam-malam. Jadi gue pilih ambil besok paginya aja, nggak apa-apa. Itu kerak olinya udah tebal banget dan itu bisa mengganggu performa mesin mobil kita. Jadi saran gue lebih baik lo pada cek semua mesin-mesinnya udah terbebas dari kerak oli atau belum. Dan itu bahaya banget buat performa mesin mobil kalian guys. Oke bosku, nah ini sekarang gue bakal rinci ini apa-apa aja kemarin yang gue lakuin di mobil gue, servis-servisnya. Oke, ini kelihatan nggak? Nah. Oke, yang pertama tune up mesin plus scan. Nah, jadi gue ini tune up mesin, kosnya itu 350.000. Tapi kalau misalkan lu scan doang nggak tune up, itu kena di 150.000. Terus adaptasi idle, jadi di setting, klepnya itu di setting. Periksa rem 4 roda, jadi semua rodanya itu dicek ya, dibongkar semua, rem-remnya dibersihin semua. Nah, bongkar pasang seal as roda, jadi memang kebetulan tuh kemarin tuh ada bocor ya dari seal si kopelnya, jadi agak rembes sedikit, ada keluar oli, itu diganti cuman 150.000. Terus bongkar pasang karter, jadi mesinnya buka semua ya. Mesin atas sama mesin bawah. Nah, kalau misalkan cuman mesin atas doang, blok mesin atasnya itu cuman sekitar 350.000 udah termasuk sama scan. Nah, kalau misalkan sama yang saringan bawahnya, jadi buat penampungan oli, bak oli, itu gue nambah lagi karena kan kebetulan harus turun mesin. Nah, itu biayanya cukup besar juga, sekitar 500 sampai 700.000 untuk membersihkan kerak-kerak oli yang kalian lihat itu. Wah, itu semuanya dikinclongin. Itu 5 filter oli Honda Blue, merek Honda Blue, sama 1 filter oli itu harga 50.000. Kalau yang oli Honda Blue-nya itu 5 liter 562.500. Sebenarnya ini mobil cuma 4 liter ya, cuman kenapa jadi 5 liter? Karena jadi buat di flush lagi gitu si oli-oli kotornya biar nggak ngegabung dengan oli yang baru. Ini untuk mesin doang gue udah habis 2.112.500. Untuk oli matic gue juga diganti semua.
4 liter oli 480.000, satu piece injector cleaner itu jadi buat dibersihin injektornya itu 75.000, satu piece salbulator cleaner itu 50.000, seal askopel yang tadi gue bilang itu bocor rembes jadi gue ganti, harganya 175, 3 piece klip plastik 22.500. Nah ini totalnya 802.500. Total keseluruhannya itu 2.915.000, cuman gue minta diskon ke si ownernya jadi dikasih 2,8 pas. Kalau kalian cuman servis biasa tanpa buka bak olinya itu paling cuman habis sekitar 800-900 kalau kalian nggak ganti oli matic ya. Nah kalau kalian cuman servis biasa aja itu paling kalian cuma habis 1.400-an, 1,5 lah udah sama ganti oli matic. Tapi gue lebih memilih itu dibongkar semua karena apa? Karena jadi gue beli mobil ini second, gue nggak tahu perawatan sebelumnya gimana. Jadi gue cari aman untuk diservis besar sekalian. Nah nanti untuk selanjutnya tinggal perawatan ganti oli aja segitu kan. Jadi gue juga pakai ini mobil nggak was-was. Dan ini ownernya juga cukup baik. Apa yang kita tanya pasti dijawab dan semua itu dan gue puas banget dengan jawabannya. Dan jawaban dari owner itu bener-bener tepat sasaran. Bengkel itu berdiri tahun sekitar 70-80an. Jadi turun-menurun dari bokapnya dan sekarang dilanjutin ke anaknya. Nah ini total 2,8. Ini di bengkel biasa, di bengkel dalam artian bengkel pinggir jalan. Kita nggak bisa nyebutin ini bengkel non resmi karena kalau misalkan bahasanya non resmi itu nggak enak banget, jadi seolah-olah tuh ilegal gitu kan, padahal ya sebenarnya sama aja. Bengkel resmi dan non resmi itu sama, yang penting kita harus tahu apa aja yang dilakuin sama teknisinya gitu kan. Nah gue sebelumnya itu pernah nanya di bengkel resmi, jadi gue udah telepon untuk mobil gue ini minta estimasinya itu hanya sekitar 2 juta, itu hanya tune-up dan ganti oli doang. 2 juta tune-up dan ganti oli. Di situ gue mikir, wah lumayan juga ya, dalam artian tune-upnya seperti apa gitu kan, kalau cuma disemprot-semprot doang, dan itu menurut gue nggak maksimal gitu. Apakah kalian bisa ngejamin gitu ya mobil kalian bersih dari kerak yang namanya kerak oli? Dan gue rekomendasiin banget, dan setelah semuanya itu kerak oli dan lain-lainnya itu dibersihin semua, sekarang tarikannya itu jadinya enak, enteng banget mobil gue. Nah, jadi buat kalian yang mau servis mobil khususnya Honda bisa ke bengkel ini. Itu menurut gue worth it banget, dengan harga segini itu udah murah banget. Lu bisa bandingin ke bengkel resmi, itu harganya jauh. Nah, so buat kalian yang mau bisa langsung aja ya ke alamatnya yang tadi gue tunjukin, yang ada di sini di Jalan Soekarno-Hatta ya, nih khusus wilayah Bandung. Bengkelnya persis ada di pinggir jalan dan lu bisa nego harganya. Oke, segitu aja guys dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.